kasih Ibu Linda dan Bu Tini untuk doa-doanya. Bu Bapak, bagi yang baru bergabung dengan SOG di bulan Maret, saya ucapkan selamat bergabung. Kita semua sama-sama belajar untuk memperdalam pengetahuan kita dalam kitab suci. Sebelumnya saya mau tanya, apakah suara saya cukup jelas? Jelas, Kak. Jelas ya, Ya, baik, jelas. terima kasih. Oke, karena khawatir saya sedang di rumah. Kalau di rumah saya itu koneksi masih unstable. Jadi nanti kalau misalkan tidak ya. Oke, sekarang masih jelas ya? Agak terlambat, Kak. Nah, sudah mulai ya. Bentar, saya coba ganti koneksi ya. Oke, semoga kali ini oke. Oke, kita akan mulai Ibu Bapak. Perkenalkan, nama saya Elvinias Kapitsa. Saya dari Keuskupan Agung Jakarta. Sekarang saya melayani sebagai pewarta dan juga pengajar. Dan di SOG saya memberikan pengajaran mengenai kitab-kitab dalam Alkitab kita dan juga memberikan materi mengenai cara membuat renungan atau pewartaan, dan juga nanti sedikit banyak kita akan bahas mengenai ajaran-ajaran gereja ya, purgatorium, apa bedanya latria dan dulia. Kalau kepada Allah Bapa kita menyembah yaitu latria, kepada Bunda Maria kita menghormati yaitu dulia. Jadi ini dua hal yang berbeda. Dan umat Katolik seringkali belum dapat memahami ini karena mungkin belum ada kesempatan untuk belajar. Maka di SOG kita sama-sama belajar. Ya, lalu nanti kita akan belajar juga mengenai penghakiman terakhir, ya, pengadilan khusus dan pengadilan umum. Itu juga nanti kita akan masuk ke sana. Kali ini kita akan belajar karena kita sudah masuk bulan ketiga. Jadi Ibu Bapak, setiap minggu pertama dan minggu ketiga kita akan belajar kitab suci. Minggu kedua dan keempat kita akan belajar mengenai renungan pewartaan. Ya, kalau bulan Januari kita sudah belajar Injil Markus dan Matius. Lalu bulan Februari kita sudah belajar Injil Lukas dan Yohanes. Dan kali ini kita akan belajar kisah para rasul. Jadi Ibu Bapak, kalau memang merasa bagian-bagian yang saya bagikan adalah bagian yang penting, silakan dicatat ya. Nah, sekarang kita coba buka Alkitab kita. Kisah para rasul, Ibu Bapak, yang menulisnya adalah Lukas. Jadi bisa dikatakan bahwa kisah para rasul merupakan kelanjutan dari Injil Lukas. Ini hal yang sangat penting ya. Jadi Lukas menulis kisah para rasul itu setelah Injilnya. Jadi bisa dikatakan bahwa kisah para rasul merupakan buku yang kedua dari Lukas. Ya. Dan yang menarik dari kisah para rasul ini adalah ada beberapa tokoh yang diceritakan dan bukan bilangan 12 murid. Yaitu seperti Stefanus yang merupakan martir pertama. Tentu Ibu Bapak tahu ya, Santo Stefanus ya. Nanti kita akan baca di Kisah Para Rasul bab 6 sampai dengan bab 7. Lalu kita akan menjumpai tokoh Barnabas. Ya, Kisah Para Rasul bab 4. Ya, Barabas bukan Barnabas dan Barnabas bukan Barabas. Ini dua hal yang berbeda ya. Kalau Barabas itu penjahat ya, yang dibebaskan karena bangsa Israel lebih memilih Barabas untuk dibebaskan daripada Yesus. Tetapi yang ada di Kisah Para Rasul ada huruf N-nya. Ingat, ada huruf N-nya. Jadi Barnabas ya.
Barnabas itu artinya anak penghiburan. Kalau Barabas itu artinya anak bapa. Jadi penjahat itu artinya namanya anak bapa, Bar dan Abbas. Ya, kan Barabas kan itu dari dua nama, Bar dan Abbas. Bar itu anak, misalkan seperti bin, ya misalkan Ahmad bin Saleh misalkan, berarti Ahmad anaknya Saleh. Bin di sini adalah anak. Nah, sama seperti Bar. Bar itu artinya anak, ya. Barabas, Bar dan Abbas artinya anak bapa. Namanya sih anak bapa, tapi kelakuannya penjahat. Jadi namanya tidak mencerminkan karakternya. Nah, kalau Barnabas beda lagi. Nanti kita akan masuk ke sana kalau masih ada waktu. Jadi Barnabas juga tokoh penting yang dibahas dalam Kisah Para Rasul, tetapi bukan bilangan 12 rasul. Lalu kita menjumpai tokoh yang sangat terkenal yaitu Paulus. Nah, ya. Paulus juga banyak dibahas dalam Kisah Para Rasul. Bahkan tertulis ada 3 kisah mengenai perjalanan Paulus, ya, atau panggilannya. Itu diceritakan sebanyak 3 kali dalam Kisah Para Rasul. Ya, luar biasa. Karena apa? Karena Lukas itu teman dekatnya Paulus. Jadi Lukas banyak menceritakan mengenai panggilan dan misi dari Paulus. Nanti kita akan jumpai juga dalam Kisah Para Rasul, ada misi pertama, misi kedua, dan misi ketiga dari Rasul Paulus. Itu diceritakan dengan cukup detail oleh Lukas. Karena Lukas teman dekatnya Paulus. Ya. Kemudian ada tokoh pasangan suami istri Ananias dan Safira. Nanti kita akan menjumpai pasangan suami istri ini dalam Kisah Para Rasul bab 5. Ya, silakan nanti dibaca karena waktu kita tidak cukup, ya. Kemudian kita juga akan menjumpai seorang istri juga, namanya adalah Aquila dan Priscilla. Nah, ya, Aquila dan Priscilla. Kisah Para Rasul bab 18 ayat 2 sampai dengan 3. Nanti kita juga akan menjumpai pasangan suami istri ini. Ya, kalau Ananias dan Safira itu pasangan suami istri yang jujur, yang tidak jujur, ya, yang berbohong, ya, yang tidak memberikan hasil jualan tanahnya ke para rasul, tetapi hanya setengahnya. Ya, jadi mereka merupakan pasangan yang tidak jujur, pasangan yang berdusta. Itu Ananias dan Safira. Tetapi kalau Aquila dan Priscilla, kebalikannya Ibu Bapak, ya, mereka adalah pasangan yang jujur, pasangan yang luar biasa. Ya, nanti kita akan masuk ke sana. Ya, bagaimana kita harus tahu dan harus kenal pasangan ini. Karena biasa kalau dalam perjanjian baru, ya, keluarga yang sangat terkenal atau yang paling terkenal itu adalah keluarga Kudus Nazaret. Ya kan? Tapi kita akan belajar bahwa ada keluarga lain dalam perjanjian baru yang layak untuk kita ketahui bahwa mereka punya andil yang begitu besar. Nah, nanti kita angkat ke permukaan pasangan ini, ya, karena sangat penting untuk kita ketahui. Oke, jadi itu beberapa tokoh Ibu Bapak, ya, yang dibahas dalam Kisah Para Rasul yang bukan bilangan 12 murid. Kemudian yang berikutnya, coba kita baca Kisah Para Rasul bab 1 ayat 1. Silakan satu orang volunteer tolong bacakan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Oke, terima kasih Ibu. Jelas ya? Hai Theophilus,
Theophilus itu artinya pengasih Allah, Ibu Bapak. Dari dua kata, theos dan philia atau philius. Itu artinya kasih. Jadi kalau kita berbicara mengenai hai Theophilus, itu maksudnya hai para pengasih Allah. Ya. Dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Apa buku pertamanya? Injil Lukas. Nah itu, jadi Lukas mengatakan bahwa dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Betul, karena dalam Injilnya, Lukas benar-benar menulis tentang apa yang Yesus kerjakan dan apa yang Yesus ajarkan. Jelas ya, Bu Bapak ya? Oke. Lalu Lukas merupakan seorang yang berpendidikan, Ibu Bapak. Jadi Lukas ini orang yang berpendidikan, ya. Lalu dia mengenal kitab suci, bahasa Ibrani dan bahasa Yunani atau yang disebut dengan Septuaginta. Jadi Lukas ini benar-benar memahami kitab suci Perjanjian Lama, baik dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani atau Septuaginta. Nah, ini juga yang akan menjadi perbedaan. Kenapa kok Alkitab Gereja Katolik ada deuterokanonikanya, sedangkan Alkitab Gereja Kristen non-Katolik itu tidak ada. Salah satunya adalah karena bahasa. Ya. Oke, semoga masih lancar nih koneksinya. Udah mulai putus-putus Ibu Bapak, saya melihatnya nggak bergerak gitu ya, mohon maaf. Yang berikutnya, coba kita lihat Kisah Para Rasul. Kolose dulu aja. Kolose bab 4 ayat 10 sampai dengan 14. Kolose dulu. Kolose bab 4 ayat 10 sampai dengan 14. Silakan. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat, yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Oke, terima kasih Bu Doktrin, sangat baik. Jadi Ibu Bapak tahu ya bahwa ternyata Lukas itu adalah seorang tabib. Nah, ya. Kalau kita barusan baca salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih. Tapi saya juga ingin ingatkan, tadi kita baca dan mendengar Kolose 4 ayat 10. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Nah, Markus di sinilah yang menulis Injil Markus, Ibu Bapak. Ya, ingat, yang menulis Injil Markus itu bukan bilangan 12 murid. Kan ada 4 Injil ya.
Jadi 12 murid yang menulis Injil tentang Yesus itu hanya 2, yaitu Matius dan Yohanes. Sedangkan Markus dan Lukas itu bukan bilangan 12 murid, tapi mereka berdua adalah bilangan 70 murid. Nah, ingat ya, Yesus pernah mengutus 70 murid. Nah, Markus dan Lukas merupakan salah 2, bukan salah 1 ya, karena ada 2 kan. Markus dan Lukas. Jadi salah 2 dari 70 orang murid yang diutus Yesus. Ya, dan Markus ini adalah keponakan Barnabas. Sedangkan Barnabas itu adalah mentornya Paulus. Nah, jadi kalau tidak ada Barnabas, maka kita nggak akan pernah mengenal Paulus. Tetapi kita lebih mengenal Paulus dibandingkan Barnabas. Ya kan? Nanti kita akan masuk ke sana. Semoga masih ada waktu. Oke. Nah, Ibu Bapak, Lukas ini merupakan seorang Syria dari kota Antioquia. Ya, jadi Lukas ini berasal dari Antioquia, tetapi dia orang Syria. Lukas merupakan teman seperjalanan Paulus. Ya. Paulus memperkenalkan dia sebagai sahabat yang menyertainya selama penahanannya di Roma. Nah, kita bisa tahu kisah ini dalam sebuah film di Apostle judulnya, yang saat ini masih tayang di Netflix. Jadi Ibu Bapak silakan nonton, bagi yang belum nonton. Wah, itu gambarannya sangat jelas. Bagaimana seorang Lukas menemani Paulus selama Paulus menjadi tahanan di kota Roma. Nah, ya, itu filmnya masih ada di Netflix. Jadi nontonnya jangan drama Korea terus, ya. Sekali-sekali nontonlah film-film seperti ini, ya, yang bisa menumbuhkan iman. Oke ya, Ibu Bapak ya. Tadi? Judulnya apa, Kak? Saya ketik ya, Bu. Nah, ya. Oh, di YouTube juga udah ada. Kenapa Ibu? Di YouTube juga ada ya? Udah ada di YouTube. Wah, terima kasih Bu Doktrin. YouTuber sejati ini kayaknya Ibu. Oke. Oke, nanti bisa sharing sama Bu Eni, cocok kayaknya. Oke, lanjut ya. Oke, kemudian berikutnya, Lukas itu menemani perjalanan misi Paulus yang kedua dan yang ketiga. Ingat Ibu Bapak, Lukas menemani perjalanan Paulus itu pada misi yang kedua dan yang ketiga. Sedangkan yang pertama, Paulus ditemani oleh, yuk siapa yuk? Markus dan Barnabas. Ya, betul Bu Eni. Misi yang pertama, Paulus ditemani oleh Markus dan Barnabas. Tapi karena mereka berdua ciong, gak akur, ribut, ya kan? Jadi mereka pisah jalan. Nah, akhirnya Paulus ditemani oleh Lukas pada perjalanan misi yang kedua dan yang ketiga. Jadi kalau kita cekcok, kita nggak cocok, kita konflik sama teman pelayanan, itu hal yang wajar Ibu Bapak. Ya, bukan berarti, saya harus cari konflik nih, karena ini hal yang wajar. Enggak. Tapi kalau ada konflik, ya mari kita selesaikan, karena itu hal yang sangat wajar. Orang kudus kayak Paulus dan Barnabas aja konflik. Ya kan? Mereka rasul loh. Ya kan? Mereka aja konflik. Nah, kalau kita
masih terus belajar, ya, pendosa, kalau ada konflik sekali dua kali ya nggak apa-apa. Jangan langsung mutung, apalagi sampai muntaber, ya, mundur tanpa berita, atau petasan, pergi tanpa alasan. Nah, ya, itu tentu nggak boleh. Oke, berikutnya kita buka yuk. Kisah Rasul 16 ayat 10. Silakan satu orang volunteer tolong dibaca. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Baik, terima kasih Ibu, bagus sekali. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, jadi Paulus mendapatkan apa? Vision, ya, penglihatan nih. Apa penglihatannya? Bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Makedonia. Nah, kami di sini siapa? Kami di sini adalah Paulus, karena Paulus yang mendapatkan vision dan yang menulis kisah para rasul, yaitu Lukas sendiri. Maka kita menemukan kata kami, ya. Segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Jadi pada saat mendapatkan vision, mereka langsung pergi ke Makedonia. Jadi memang pewartaan Injil itu tidak bisa ditunda-tunda. Segera ada kesempatan langsung melayani, ya kan? Maka kita belajar dari mereka berdua, Paulus dan Lukas. Pada saat mendapatkan penglihatan, mereka langsung bergegas ke Makedonia. Karena Allah meminta mereka untuk ke sana. Nah, kalau kita kan pada umumnya umat Katolik, kalau diminta jadi ketua lingkungan, tiba-tiba langsung rosario. Ya kan? Tiba-tiba langsung hening, nggak mau jadi ketua lingkungan. Ya, saya pernah pelayanan waktu itu dalam sebuah lingkungan. Mereka undang saya untuk memberikan pengajaran mengenai hati sebagai hamba. Kenapa? Karena mereka sedang mau mencari koordinator lingkungan yang baru. Nah, lagu pengantar firman-nya bagus, Ibu Bapak. Ibu Bapak pasti tahu lagu ini. Yang hidup ini adalah kesempatan. Waduh, hidup ini untuk melayani Tuhan. Semua nyanyi sampai angkat tangan Ibu Bapak. Ibu Bapaknya luar biasa. Ya, saya terharu gitu kan. Jangan sia-siakan. Keren banget pokoknya. Saya yakin ini mereka pada mau jadi ketua lingkungan. Karena nyanyinya penuh dengan penghayatan. Nah, mulailah tiba saatnya selesai saya pengajaran, lalu mulailah masuk ke dalam pemungutan suara. Sebelum mereka menulis nama-nama itu, satu persatu mereka angkat tangan dan bilang, jangan pilih saya. Saya kaget lah gimana. Lagunya nyanyinya kenceng, ya penuh penghayatan. Hidup ini hanya untuk melayani Tuhan, jangan sia-siakan. Tapi waktu pemilihan langsung ada pesan sponsor, jangan pilih saya dengan segala macam alasannya. Nah, Ibu Bapak, tentu kita jangan seperti ini ya, bahwa memang panggilan Tuhan itu bukanlah panggilan yang bisa ditawar dan ditunda. Ya, saat Tuhan sudah memilih, artinya Tuhan memberikan kita rahmat untuk mampu menjalaninya. Ya, amin ya Ibu Bapak ya. Iya tuh Bu Lita.
Yesaya 6 ayat 8. Ini aku Tuhan, utuslah dia. Ya, bukan ini aku, utuslah aku. Ini aku, utuslah dia. Kan kacau ya. Cilinda banget itu. Cilinda banget ya. Kita kan selalu berdua ke. Kacau. Satu lagi ya. Nah, tadi itu perjalanan misi yang kedua, yang Lukas 16 ayat 10. Sekarang yang ketiga, silakan buka Lukas 20 ayat 6. Tadi kisah Rasul 16 ayat 10, sekarang kita baca versi yang Lukasnya. Lukas 20 ayat yang Kisah para Rasul. Kisah Rasul bab 20 ayat 6. Silakan. Nah, ini perjalanan misi yang ketiga ya, Ibu Bapak ya, dari Rasul Paulus. Tetapi sesudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Oke, terima kasih Ibu Ana, bagus sekali. Nah, ini perjalanan misi Paulus bersama dengan Lukas, misi yang ketiga Ibu Bapak. Kalau tadi kan yang kedua tuh. Nah, sekarang yang ketiga. Tadi yang kedua kemana? Ke Makedonia, mendapatkan vision itu. Ya, sekarang yang ketiga. Tetapi sesudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Ya, ingat kata kami di sini adalah Paulus dan Lukas ya, tentu dengan beberapa teman yang lain. Semoga cukup jelas Ibu Bapak ya sampai sini ya. Oke. Kemudian kita akan bahas kisah Rasul bab 1 ayat 8. Silakan satu orang volunteer. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Terima kasih Bu Vivi. Ibu Bapak, tolong kisah Rasul bab 1 ayat 8 ini dicatat ya. Karena ini menjadi dasar atau fondasi yang utama. Yesus mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, kita kan sudah menerima Roh Kudus dalam sakramen baptis. Jadi sebenarnya kita sudah menerima apa? Menerima kuasa. Jelas Ibu Bapak ya. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi semula itu dari Yerusalem, kemudian sampai ke ujung bumi. Nah, kalau di Indonesia itu lewat Maluku, daerah timur Indonesia. Ya, para misionaris itu dan akhirnya menyebar ke seluruh Nusantara. Maka kita boleh menjadi umat Katolik karena andil dari Roh Kudus melalui para misionaris. Kalau Pulau Jawa itu, khususnya daerah Jawa Tengah, tentu kita tidak bisa mengabaikan sosok Romo Van Lith. Betul ya Ibu Bapak ya? Bagaimana beliau begitu berjasa. Ya, saya waktu itu ke Gua Maria Sendang Sono. Ibu Bapak yang pernah ke sana pasti tahu, ada kuburan orang Jawa yang merupakan orang Katolik
pertama di tanah Jawa. Wah, ya. Jadi pasti ada misionaris-misionaris yang berkarya sampai ke ujung dunia, sampai pelosok-pelosok dan pedalaman. Nah, pesannya ini Ibu Bapak. Kisah Rasul bab 1 ayat 8. Jelas ya Bu Bapak ya? Jadi inilah cikal bakal bagaimana para murid dari Yerusalem sampai ke ujung dunia. Jadi kita ini juga diminta untuk mewartakan Injil sampai ke ujung dunia. Ya, memang 3 sambung. Semuanya itu memang 3 sambung. Nah, bocor. Oke, lanjut ya. Kemudian berikutnya, turunnya Roh Kudus, coba kita baca ya, Kisah Para Rasul bab 1 ayat 15 dulu deh. Itu mengenai Matias dipilih menggantikan Yudas. Bab 1 ayat 15 dan seterusnya. Silakan nanti dibaca. Ya, kalau sekarang waktunya nggak cukup. Jadi Ibu Bapak, Yudas Iskariot kan sudah berkhianat. Nah, tentu jumlahnya kan menjadi 11. Ya. Maka dipilihlah Matias agar tetap menjadi 12. Ya. Banyak yang menyimpulkan 12 ini sebagai perwakilan dari 12 suku Israel. Tapi ada juga yang menafsirkan bahwa angka 12 ini dari angka 3 dikalikan 4. 3 adalah angka sempurna, 4 adalah mata angin, penjuru mata angin, ya, utara, selatan, barat, dan timur. Artinya bahwa 12 murid ini diminta untuk pergi ke seluruh dunia, penjuru mata angin, dari utara, selatan, barat, dan timur. Sedangkan angka 3 kita tahu adalah angka yang sempurna menurut orang Yahudi, ya, selain 3 dan juga 7, ya, dan juga 10, yaitu angka-angka keramat bagi orang-orang Israel, 3, 7, dan 10. Itu menunjukkan kesempurnaan. Maka kita mengenal 10 perintah Allah. Kamu harus berapa kali mengampuni? 70 kali 7 kali. Dan seterusnya. Ya, karena itu angka-angka simbolik sebenarnya. Oke. Lalu kita akan masuk, tadi sudah ya, mengenai Matias yang menggantikan Yudas Iskariot. Sekarang coba kita buka Kisah Rasul bab 2 mengenai Pentakosta. Nah, inilah turunnya Roh Kudus. Ya, nanti kita juga akan mengalami. Ya, kita sekarang pas sekali Rabu Abu sebagai hari pertama kita dalam rangkaian masa pertobatan. Nah, maka Rabu Abu dan Jumat Agung kita diminta untuk pantang dan puasa. Ya. Kita mulai hari ini dalam masa pertobatan kita. Yang suka nonton Netflix atau YouTube 5 jam sehari, ya, lalu kita pantangkan, ya. Jadi kita coba dalam masa pertobatan nggak nonton Netflix atau YouTube dulu, ya kan, dan seterusnya. Oke ya Bu Bapak ya, sekarang kita buka Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai dengan 4. Silahkan satu orang volunteer tolong bacakan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di sana di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata
dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Oke, terima kasih Bu Vivi. Nah, Ibu Bapak, inilah cikal bakal setelah Yesus mengatakan bahwa para murid harus pergi ke seluruh penjuru dunia untuk mewartakan Injil, lalu mereka diberikan Roh Kudus. Yesus kan berjanji, ya, aku akan memberikan Roh penghibur atau Parakletos, yaitu Roh Kudus. Nah, para murid yang sebelumnya ketakutan, tetapi setelah mengalami pencurahan Roh Kudus, turunnya Roh Kudus atas mereka, mereka menjadi pribadi yang berbeda. Pribadi yang memiliki semangat yang berkobar-kobar. Pribadi yang nggak takut lagi akan kematian. Ya, karena Roh Kudus yang menggetarkan dan menggerakkan hati dan hidup mereka. Ya, jadi inilah peran penting Roh Kudus, ya, bahwa Roh Kudus benar-benar menggetarkan hati para rasul yang saat itu mengalami ketakutan, pintu dikunci, jendela dikunci, ya, semuanya dikunci karena mereka takut kan. Tetapi pada saat itu turunlah Roh Kudus sehingga mereka memiliki keberanian untuk mewartakan Injil. Maka umat Katolik yang sudah menerima sakramen baptis, kalau buat tanda salib di restoran masih malu, ini tanda tanya besar nih, ya kan? Sampai pura-pura jatuhin sendok, lalu buat tanda salib itu di bawah meja. Ada yang seperti itu, ya kan? Karena merasa malu buat tanda salib, ya kan? Dan sebagainya. Maka ini suatu tantangan juga buat kita bersama, bahwa sebagai murid Kristus, kita yang sudah menerima Roh Kudus dalam rahmat sakramen baptis, seharusnya kita semakin berani mewartakan Injil Tuhan. Ya, jangan malu, jangan takut, ya. Oke, berikutnya. Turunnya Roh Kudus ini, Ibu Bapak, mengubah situasi kelompok kecil umat beriman waktu itu. Ya, jadi mengubah situasinya. Kedatangan Roh Kudus telah mengubah mereka yang sebelumnya bersembunyi di dalam sebuah ruangan. Jadi ruangan yang dipakai adalah, ada yang tahu? Di upper room itu. Di atas. Iya, di mana itu rumah yang dipakai? Nah, menurut tradisi, rumah yang digunakan itu adalah rumah dari ibunya Yohanes Markus. Ya, Yohanes Markus kita tahu ya, yang menulis Injil Markus. Jadi menurut tradisi, rumah yang dipakai pada saat Pentakosta itu adalah rumah dari ibu Yohanes Markus. Ya, oke. Bagaimana tadi? Jadi mereka yang tadinya bersembunyi dalam sebuah ruangan, ya, ruangan atas, kalau orang bilang di upper room, ya, karena mereka mengalami ketakutan, tetapi pada saat Roh Kudus hadir dalam diri mereka, akhirnya kebalikannya. Para rasul mulai berani memberitakan Injil di tempat yang ramai, ya kan? Tadinya mereka takut ketahuan, ya, takut dengan keramaian. Tetapi karena Roh Kudus sudah hadir, mereka justru mendatangi keramaian. Nah, ini menarik nih. Jadi Roh Kudus itu menggetarkan hati mereka sampai seperti itu. Ya, ini seperti SHDR, pencurahan Roh Kudus. Pulang SHDR langsung. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, berikutnya Ibu Bapak boleh pilih sekarang. Mau cerita mengenai Barnabas dan Paulus atau Ananias, Safira dan Aquila, Priscilla? Silakan pilih. Hah? Ananias. Yang suami istri itu aja. Oh, yang suami istri ya. Paulus dan Barnabas nggak usah nih.
Nggak usah. Soalnya harus pilih, waktunya nggak cukup. Oke, ya. Saya akan tampilkan slide ya. Coba Ibu Bapak buka Kisah Rasul bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Oke, sudah saya pasang kuhus, Kak. Waduh, mantap Bu Linda. Terima kasih Bu. Ya, silakan satu orang volunteer bacakan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar, dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekali. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Oke, demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Terima kasih ya Bu, sangat baik. Serem ya ceritanya ya. Macem-macem sama Petrus ya kan. Jadi mereka berdua ini Ibu Bapak melanggar sesuatu yang sudah disepakati bersama. Ya, saya akan jelaskan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Jadi mereka menjual tanah mereka. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Jadi istrinya tahu nih, kalau suaminya menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah, ini jadi masalah Ibu Bapak. Kita baca ayat yang ketiga. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Mungkin Ibu Bapak dan saya berpikir, loh, terserah Ananias dan Safira dong. Itu kan tanah-tanah mereka. Terserah mereka dong mau kasih berapa. Kok maksa? Nah, mungkin kita berpikir seperti itu ya. Tetapi konteksnya Ibu Bapak, saat itu mereka punya kaul. Bahwa apapun yang mereka miliki itu kepunyaan bersama. Coba kita baca bab sebelumnya. Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32. Silakan satu orang volunteer. Silakan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata,
bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Nah, ini loh Ibu Bapak yang mereka langgar. Jadi mereka melanggar apa yang sudah disepakati bersama. Makanya Petrus sangat marah dan bilang, mengapa hatimu dikuasai iblis? Jadi kita bisa petik pelajaran ini Ibu Bapak. Apapun yang sudah kita komitmenkan bersama, jangan dilanggar. Nah itu ya, apapun yang kita sudah sepakati bersama, jangan dilanggar. Ya, maka Petrus marah sehingga dikatakan bahwa engkau mendustai Roh Kudus. Coba kita baca ayat yang keempat tuh. Kisah Rasul bab 5 ayat yang keempat. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi apa Ibu Bapak? Mendustai Allah. Nah, jangan main-main nih katanya. Karena yang engkau dustai itu bukan manusia, tapi Allah. Maka ketika mendengar perkataan itu, ayat yang kelima, Ibu Bapak, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Nah, serem ya. Lalu yang kedua, kita tahu istrinya datang tuh, Safira, dan mengatakan hal yang sama. Kata Petrus kepadanya, ayat yang ke-8, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Nah, jadi Petrus ngomong itu dari Roh Tuhan. Jelas Ibu Bapak ya. Maka Petrus bilang, mengapa engkau berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Roh Tuhan hadir dalam diri Petrus. Sehingga ayat yang ke-10. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Nah, kalau kita baca kisah para rasul bab 4 ayat 35 sampai dengan 37, itu Barnabas memberikan hartanya dan diberikan di depan kaki para rasul. Coba nanti baca. Kisah Rasul bab 4 ayat 35 sampai dengan 37. Jadi bagaimana uang dari Barnabas diberikan kepada para rasul dan diletakkan di depan kaki para rasul. Nah, barusan kita baca yang di depan kaki Petrus itu bukan uang, tetapi nyawa seseorang yang sudah meninggal. Nah, ya. Seharusnya kan yang diberikan di depan kaki Petrus itu uang dari hasil penjualan tanah mereka. Tapi ternyata mereka mendustai Allah sehingga merekalah yang tersungkur di depan kaki Petrus. Maka ada dua pesan utama Ibu Bapak dalam kisah ini. Yang pertama, sebagai murid Kristus, sebaiknya menyadari bahwa kejujuran adalah hal yang terpenting dalam hidup, termasuk juga dalam bisnis dan pelayanan. Ya, di sini mungkin ada yang menjalankan usaha, ya. Dalam bisnis kita diminta untuk jujur, jangan sekali-sekali berbohong, karena Allah tidak suka dengan kebohongan seperti yang dilakukan oleh Ananias dan Safira. Termasuk juga dengan pembayaran pajak. Nah, ya. Pokoknya Allah tidak suka dengan kebohongan. Itu intinya. Ya, karena Allah tahu sampai kedalaman hati kita. Ya, pada saat kita berbohong, bukan hanya manusia,
tetapi Allah yang didustai. Tuhan tidak berkenan akan ketidakjujuran, apalagi menyangkut uang. 1 Timotius 6 ayat 10 mengatakan, karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Bukan uang. Uang itu netral. Ya, sekarang apa-apa kita butuh uang. Ya, parkir motor di Jakarta, waktu masuk ke Indomaret atau Alfamart itu nggak ada tukang parkir. Waktu saya keluar, tiba-tiba tukang parkir nongol kayak ninja. Iya kan? Bayar 2.000, iya kan? Kalau nggak dibayar nanti bisa berantem, bisa ribut. Tapi kalau bayar nggak ikhlas gitu kan? Nah, tapi ya itu bahwa dunia itu memang butuh uang gitu kan? Segala hal di dunia ya butuh uang, tapi uang bukanlah segala-galanya. Maka uang nggak salah. Uang sesuatu yang netral, tetapi cinta akan uang itu yang bahaya. Karena cinta akan uang bisa membuat manusia lupa semuanya, termasuk lupa keluarga. Baru-baru ini kita mendengar sebuah berita, ada anak yang rela memenjarakan ibunya karena soal harta warisan. Ya. Ini bahaya nih, cinta akan uang. Maka akar dari segala kejahatan ialah cinta akan uang. Uang itu, Ibu Bapak, hamba yang baik, tetapi tuan yang jahat. Ya, saya ulang sekali lagi ya. Uang itu hamba yang baik. Jadi kalau kita bisa mengatur uang dengan baik, maka dia akan menjadi hamba yang baik. Tetapi kalau kita nggak pandai mengaturnya, ia dapat menguasai kita, menjadi tuan yang jahat. Maka hati-hatilah dengan uang. Ya, itulah kenapa Petrus sangat marah terhadap Ananias dan Safira. Karena mereka begitu mencintai uang sampai lupa kepentingan bersama. Oke ya, Bu Bapak ya, itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua adalah perbuatan Ananias dan Safira tidak perlu dicontoh oleh murid Kristus dimanapun. Mereka berkonspirasi untuk menipu gereja, sekalipun itu tampak sebagai perbuatan amal. Nah, ya, sekarang banyak kan dikit-dikit beramal, upload di sosial media. Ya, menunjukkan bahwa dirinya punya belas kasih dan punya kemurahan hati. Nah, ini hati-hati. Jangan sampai kita terjebak dalam rasa butuh pengakuan. Ya. Dan misalkan sekarang kita masing-masing di rumah sudah ada celengan APP kan? Nah, kita juga diminta untuk jujur ya. Kalau memang kita wajib ya, atau ada kerinduan buat masukin uang ke celengan itu, ya jangan disayang-sayang gitu kan. Lagi susah nih, sayanglah. Padahal ada dorongan buat masukin uang ke celengan itu. Maka APP itu sebagai sarana kita untuk belajar berbagi. Ya. Lalu kita juga diminta jika pasangan kita memilih untuk berbuat dosa, maka pasangannya, yaitu kita, dan sebaliknya, kalau kita ada keinginan berbuat dosa, maka pasangan kita wajib harus menegur kita. Nah, ini makanya sebagai pasangan suami istri harus jelas nih komunikasinya, Ibu Bapak ya. Pak, kalau saya berbuat dosa, tolong tegur saya, jangan ikut-ikutan. Ya, atau Ma, kalau saya berbuat dosa, tolong tegur saya, jangan ikut-ikutan. Nah, beberapa kali saya ditegur oleh istri, dan saya juga menegur istri kalau sudah mulai melenceng nih dari relnya. Kadang kan kalau ngomongin orang itu kan bablas ya Ibu Bapak ya, nyinyir, ngejulit, ngegosip, ngegibah, itu kan enak ya. Sampai nggak sadar bahwa udah masuk ke ranah menghakimi. Nah, biasanya kalau udah masuk ke ranah menghakimi, berasumsi, kami berdua saling mengingatkan, hati-hati,
kita sudah berasumsi. Hati-hati kita sudah menghakimi, memberikan label. Itu udah nggak boleh. Ya, maka sebagai pasangan kita wajib saling memberikan teguran dalam kasih. Itu yang mau disampaikan dalam pasangan ini, ya. Ananias dan Safira. Jarang diangkat kan tokoh ini? Nah, padahal kita bisa belajar dari yang negatif. Oke, kemudian pasangan yang kedua. Silakan satu orang volunteer. Kisah Rasul 18 ayat 2 sampai dengan 3. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Oke, syukur kepada Allah. Terima kasih Ibu. Jadi Ibu Bapak, ingat nih, di Korintus, ianya itu adalah Paulus, berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila. Jadi Aquila ini seorang Yahudi, tetapi harus pindah ke Korintus karena saat itu dia tinggal di Italia. Dan Kaisar Claudius itu memerintahkan agar orang-orang Yahudi keluar dari Italia, termasuk Aquila. Sehingga Aquila pergi ke Korintus. Nah, pada saat Paulus di Korintus, ia itu datang ke tempat Aquila dan Priscilla. Jadi Ibu Bapak, Paulus itu bekerja atau memiliki usaha sebagai pembuat tenda. Ya, dan Aquila dan Priscilla juga merupakan seorang bisnismen. Mereka punya toko dan yang mereka jual itu juga tenda. Makanya cocok dengan Paulus. Paulus pada saat berada di Korintus itu singgah di rumah mereka dan tenda-tenda Paulus yang Paulus buat itu dititipkan di toko mereka. Jelas ya Ibu Bapak ya, selama 1,5 tahun. Jadi Paulus itu bisa dikatakan berhutang budi dengan pasangan ini selama di Korintus. Kayak misalkan saya pergi ke Semarang, saya nggak punya siapa-siapa di sana, tapi saya harus melayani teman-teman di Semarang. Akhirnya saya ketemu Bu Linda nih. Nah, maka Bu Linda menampung saya selama saya pelayanan di Semarang 1,5 tahun. Nah, kurang lebih seperti itu, ya. Kemudian persahabatan mereka dengan Paulus yang tak lain rabi atau ahli kitab membuat Aquila dan Priscilla juga bertumbuh dan berkembang dalam firman Allah. Ingat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Ya. 1 Korintus 15 ayat 33. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Tapi sebaliknya, pergaulan yang baik itu akan menghancurkan kebiasaan yang buruk. Jelas Ibu Bapak ya? Jadi, Aquila dan Priscilla ini banyak bergaul dengan Paulus. Sehingga mereka belajar mengenai firman Allah dari Paulus yang merupakan ahlinya. Jadi Paulus itu ahli kitab suci, Ibu Bapak. Dan mereka langsung dimentoring oleh Paulus. Sudah pasti mereka selalu mendampingi Paulus ketika ia mengajarkan Injil tentang Yesus di sinagoga. Dan meyakinkan bahwa Yesus adalah Mesias yang memberikan keselamatan. Silakan nanti baca Kisah Rasul 18 ayat 4. Jadi ini semua ada di dalam Kisah Para Rasul, Ibu Bapak. Cerita di dalam Kisah Para Rasul itu begitu kaya, begitu banyak, tapi jarang terekspos. Ya, ada yang bocor. Nah,
selama 1 tahun 6 bulan, Paulus mengajarkan firman Allah di Korintus, maka tidak mengherankan jika keluarga ini semakin mencintai firman Allah dan mengenal Kristus. Ya, kurang lebih sama seperti SOG ya, Bu Linda, Bu Eni, ya. 1,5 tahun kita sudah berjalan nih. Nanti bulan Juni udah 2 tahun, ya, nggak berasa. Ya, kita sama-sama belajar mengenai firman Allah. Nah, itu yang dilakukan oleh Paulus, Aquila, dan Priscilla. Selama 1,5 tahun, mereka belajar firman Allah. Sehingga mereka semakin mencintai Kristus. Ya, ingat, Santo Hieronymus bilang apa? Tak mengenal kitab suci, maka tak mengenal Kristus. Nah, ya. Maka kalau kita mau semakin mengenal Kristus, kita harus semakin mengenal kitab suci. Jelas Ibu Bapak ya? Oke, selanjutnya. Meskipun Aquila dan Priscilla berprofesi sebagai pengusaha, bekerja keras menjalankan bisnis di tokonya, mereka tetap menemukan waktu untuk mempelajari firman Allah. Tadi saya akan jelaskan di bagian belakang. Bagaimana mereka memberikan rumah mereka untuk pendalaman firman. Kalau sekarang PA, pendalaman Alkitab. Jadi mereka itu orang kaya Ibu Bapak. Karena rumah mereka itu bisa menampung jemaat. Saking besarnya rumah mereka. Mereka itu seorang bisnismen. Tetapi di tengah kesibukan mereka nggak punya alasan untuk nggak belajar firman Allah. Mereka selalu menemukan waktu untuk belajar firman Allah. Ya, maka kalau kita seorang bisnismen, seorang karyawan, toko ini bisa menjadikan inspirasi buat kita. Ya, karena mereka seorang yang sangat sibuk, mereka bukan seorang biarawan, mereka bukan seorang rasul, mereka adalah seorang pengusaha, tetapi mereka mencintai firman. Jadi kalau ada yang nanti diminta untuk bahas mengenai bisnis dan spiritualitas, bisa mengangkat kedua tokoh ini, Aquila dan Priscilla. Kan banyak tuh ya seminar-seminar mengenai bisnis dan spiritual. Nah, pasangan ini bisa diangkat ke permukaan karena sangat-sangat relevan dengan kita sekarang. Ya, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan bisnis, lupa firman. Nah, kita belajar dari Aquila dan Priscilla. Banyak keluarga Kristiani kurang merenungkan dan mengambil inspirasi dari firman Allah untuk meneguhkan keluarga mereka. Kesibukan kerja kerap kali menjadi penghalang utamanya. Nah, ya. Padahal sebelum Yesus mengutus para murid ke seluruh dunia, Matius 28 ayat 20, kebalik ya. Betul ya? Matius 28 ayat ke-20 ya. Nah, coba buka Matius 28 ayat 10. Jadi sebelum ayat 20 itu ada ayat 10. Ini yang saya berkali-kali jelaskan. Putus ya? Oke, saya baca ya. Matius 28 ayat 10. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Baru nanti kita baca ayat 19 dan 20-nya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi sebelum mereka diutus ke seluruh dunia, mereka diutus untuk ke Galilea. Kenapa Galilea? Karena
semua murid Yesus berasal dari Galilea, kecuali Yudas Iskariot. Nah, Yudas Iskariot kan udah nggak ada waktu Yesus bilang ini. Artinya apa? Sebelum pergi mewartakan Injil di luar sana, maka kita harus mewartakan Injil, menjadi garam dan terang dalam keluarga. Nah, ya, banyak pelayan-pelayan Tuhan itu suka melayani di luar. Ya, ketemu teman-teman, ketemu dengan sahabat-sahabat, tapi lupa bahwa pelayanan yang paling utama adalah keluarga. Maka kalau kita mau tahu dan mengenal pelayanan di luar, tapi pada saat kita dalam rumah. Nah, ya. Kalau saya itu selalu bilang pewarta, pengajar kalau berada di mimbar itu iblis minder. Ya kan? Saking kudusnya, saking holy-nya, ya, omongannya dijaga. Tapi kalau sudah turun mimbar, apalagi dalam keluarga, nah, ya, kita akan tahu siapa diri kita sebenarnya. Maka keluarga itu adalah tempat kita belajarlah. Karena dalam keluarga kita menjadi diri apa adanya. Ya kan? Dalam pelayanan kita bisa sabar. Tapi dalam keluarga sama anak sabar enggak? Nah, itu. Ya, dalam pelayanan kita bisa ramah. Ya, menyapa orang, ya kan? Kalau misalkan ada teman yang berbuat salah, enggak apa-apa. Tapi kalau suami berbuat salah, bagaimana reaksi kita? Istri berbuat salah, bagaimana reaksi kita? Nah, semua itu dapat kita kenali, ya, orisinalitas kita itu dalam keluarga. Maka saya nggak berani mengatakan saya sudah kenal Bu Eni, saya sudah kenal Bu Linda, saya sudah kenal Kak Mei, Bu Ria, dan semuanya, walaupun kita sudah bersama-sama selama ini, saya nggak berani bilang saya sudah kenal mereka. Ya kan? Dan juga sebaliknya, ya, mereka juga tidak akan berani bilang sudah mengenal saya. Ya, karena yang benar-benar mengenal saya adalah keluarga saya. Nah, maka dalam keluarga lah kita melayani benar-benar penuh dengan orisinalitas, ya, penuh dengan transparansi, tanpa topeng, tanpa kebohongan, ya, karena kita benar-benar merasa nyaman dalam keluarga. Dan kalau kita nyaman, kita akan menjadi diri apa adanya. Ya, maka ini sebuah pesan yang sangat kuat, bagaimana Aquila dan Priscilla lebih mengutamakan firman Allah. Ya, mereka mau bertumbuh walaupun mereka sibuk dengan pekerjaannya. Oke, sekarang coba buka Kisah Rasul 18 ayat 24 sampai dengan 26. Ini di Kisah Rasul semua, Ibu Bapak. Ya, silakan. Yuk, volunteer. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat, ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Oke, terima kasih Bu Eni. Jelas Ibu Bapak ya. Jadi Aquila dan Priscilla itu suka berbagi pengetahuan, bukan pamer loh. Beda ya. Berbekal dari pengajaran yang disampaikan oleh
Paulus, ingat, mereka dimentoring oleh Paulus selama berapa lama tadi? 1,5 tahun. Ya, akhirnya mereka mengajar Apolos tentang hidup dan karya Yesus. Coba kita perhatikan ayat 26. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi, perhatikan, setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Jadi mereka itu ngajarin Apolos. Padahal mereka itu bukan ahli kitab. Mereka mendengar pengajaran Apolos, menurut mereka ada yang kurang nih. Akhirnya mereka mengajak Apolos untuk datang ke rumahnya. Lalu dijelaskan, ini loh jalan Allah. Keren ya mereka ya, padahal mereka seorang bisnismen. Apolos siapa? Tadi kita sudah dengar ayat 24. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Alexandria itu Mesir ya Ibu Bapak ya. Ia seorang apa? Yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Bayangkan seorang bisnismen mengajari pengetahuan tentang karya Allah kepada seorang ahli kitab suci. Jadi Ibu Bapak, kita jangan minder. Ya. Kita jangan malu, ya. Kita bertumbuh dalam firman dan kita boleh loh memberikan atau mewartakan kerajaan Allah. Ya. Karena kita itu biasanya sebagai awam merasa aku belum ada ilmunya. Aku malu, aku takut. Nah, kita belajar dari Aquila dan Priskila. Meskipun mereka seorang bisnismen, ternyata mereka menjadi pembimbing rohani Apolos. Bayangkan, pembimbing rohaninya bisnismen. Muridnya atau anak rohaninya ahli kitab suci. Ya kan? Ya jelas, kenapa? Karena mereka langsung dimentoring oleh Paulus. Oh, Ibu Bapak, ingat. Bagaimana mereka disiplin dalam belajar. Ya, bagaimana mereka benar-benar rendah hati mendengarkan Paulus. Sampai mereka akhirnya memiliki ilmu. Ya, akhirnya perjumpaan dengan Aquila dan Priskila membuat Apolos menjadi pelayan Allah yang bijak dan mumpuni atau patut diperhitungkan. Coba baca 1 Korintus 1 ayat 12. Nah, silakan satu orang volunteer. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolus, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Oke, terima kasih Ibu. Jadi, setelah berjumpa dengan Aquila dan Priskila, Apolos itu disejajarkan dengan Paulus. Tapi kalau kita mau runut strukturnya, kan Paulus itu mentornya Aquila dan Priskila. Aquila dan Priskila mentornya Apolos. Jadi sebenarnya Paulus adalah gurunya guru dari Apolos. Ya. Tapi Paulus sangat rendah hati, ya, bahwa dikatakan apa? Apolos yang menanam, Paulus yang menyiram. Tetapi yang memberikan pertumbuhan adalah Allah.
Jadi tidak ada yang lebih hebat karena masing-masing punya perannya. Tetap Allah lah yang memberikan pertumbuhan. Nah, ini sama kayak persekutuan doa atau komunitas rohani. Wah, PDA, komunitas B berkembang karena si A, karena si B. Enggak, mereka hanyalah alat yang memberikan pertumbuhan terhadap PD dan komunitas tetaplah Allah. Jelas Ibu Bapak ya, ini pesan yang sangat kuat. Jadi kita kalau berada di suatu komunitas dan kita banyak ikut ambil bagian, lalu komunitas itu bertumbuh, jangan sampai kita menyombongkan diri. Karena semua itu adalah cara Allah. Allah lah yang memberikan pertumbuhan, bukan kita. Kita hanyalah alat. Kalau Mother Teresa bilang apa? Aku itu pensil di tangan Tuhan. Jadi Tuhanlah yang menggerakkan pensilnya. Ya, maka tanpa kehadiran pasangan suami istri ini, Apolos mungkin bukanlah apa-apa di antara jemaat Kristen pada waktu itu. Jadi Ibu Bapak, percayalah kalau kita belajar di SOG atau di tempat lain, kita benar-benar mendalami firman Tuhan, disiplin aja. Ya, mencatat, mendengar, percaya deh. One day, ilmu yang kita dapatkan akan bermanfaat. Amin ya Ibu Bapak ya. Apa yang saya berikan di SOG selama ini itu bukan ilmu semalam jadi. Ya. Begitu banyak kursus yang saya harus tempuh. Termasuk salah satunya adalah homiletika. Yang saat itu diajarkan oleh Pak Stefan Lex. Saya berproses selama setahun. Ya, saya ambil kursus kitab suci selama 3 tahun. Saya belajar teologi selama 1 tahun. Jadi selalu ada hal-hal yang harus kita pelajari dan ilmu ini suatu saat akan berguna. Amin ya Ibu Bapak ya, bagi karya kerasulan. Maka kita itu ditempatkan Tuhan sekarang malam hari ini, saya percaya bukan karena kebetulan. Ya, one day Tuhan akan pakai kita. Kalau kita benar-benar disiplin dan terbuka terhadap rencana Allah. Ini aku, utuslah dia. Oh bukan ya, ini aku, utuslah aku. Ya, oke. Pelan-pelan kita akan belajar dinamikanya Ibu Bapak. Ya, jadi nikmati ya firman Tuhan itu kan kecaplah dan lihatlah. Ya, jadi kita mengecap firman Tuhan dan firman Tuhan itu kan manis kan. Kata Nabi Yeremia, ya manis seperti madu, bahkan lebih daripada madu. Itu firman Tuhan. Oke. Bisnis tidak menghalangi mereka untuk melayani Allah. Ini terakhir ya. Coba buka 1 Korintus 16 ayat 19. Silakan satu volunteer tolong bacakan yang sudah ketemu. Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil. Aquila, Priscilla, dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Oke, terima kasih Bu Ana. Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil. Perhatikan, disebut namanya Aquila, Priscilla, dan jemaat di rumah mereka. Nah, Ibu Bapak, frasa jemaat di rumah mereka menunjukkan bahwa rumah mereka sering dipakai sebagai tempat untuk pertemuan jemaat. Jemaat di rumah mereka. Berarti rumah mereka sering dijadikan sebagai tempat untuk pertemuan jemaat. Bayangkan Ibu Bapak. Mereka tidak keberatan rumahnya dipergunakan untuk mempelajari firman Allah dan saling meneguhkan di dalam Kristus.
Jadi satu pasangan ini, dua orang ini luar biasa. Bagaimana andil mereka dalam memperluas kerajaan Allah, khususnya jemaat perdana. Bahkan mereka mempergunakan rumah mereka untuk pertemuan jemaat. Jemaat itu bukan 1-2 orang, Ibu Bapak, tapi banyak saat itu. Jadi rumah mereka itu besar. Mereka itu orang kaya, bisnismen. Tapi mereka tetap menomorsatukan Tuhan. Nah, ya. Terakhir nih, Roma 16 ayat 3 sampai dengan 4. Silakan satu orang volunteer. Roma 16 ayat 3 sampai dengan 4. Sampaikan salam kepada Priskila dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka, bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Oke, terima kasih Ibu. Siapa yang bilang seperti itu? Paulus dia. Ya, ini kan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma kan? Paulus bilang apa? Perhatikan. Ini perjalanan misi Paulus yang terakhir, Ibu Bapak. Jadi surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma itu surat yang terakhir yang Paulus tulis sebelum kematiannya. Karena pada perjalanan misi yang ketiga, Paulus itu ditangkap di Yerusalem. Tapi karena dia warga negara Romawi, jadi dia nggak bisa diadili di Yerusalem. Sehingga dia dipulangkan atau dipindahkan ke Roma. Nah, di Roma dia menulis surat ini. Dan dia bilang apa? Yang dia ingat itu Aquila dan Priskila. Keren ya. Jadi dibilang kayak gini. Sampaikan salam kepada Priskila dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Bisa dibayangkan Ibu Bapak. Kepada mereka, bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Hebat ya. Nah, tokoh inilah yang harus diangkat. Jarang terekspos. Padahal kisahnya begitu luar biasa. Aquila dan Priskila. Maka nanti kalau misalkan ada tema mengenai keluarga yang diberkati, jangan cuman keluarga Kudus Nazaret aja. Ya, minimal kita ada satulah yang beda gitu kan, keluarga Aquila dan Priskila ini kita angkat ke permukaan ya, sehingga kita bisa mengikuti teladan yang telah mereka berikan ya. Sampai Rasul Paulus bilang apa? Mereka berani mempertaruhkan nyawa untukku, dan bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi seluruh jemaat bukan Yahudi. Ya, oke. Pas jam 9. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan masuk ke dalam penjelasan singkat mengenai metode membuat